Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia. Jumpa lagi bersama channel Sulbar Belajar. Kita belajar bareng tutorial Google Classroom. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengimpor soal yang telah dikerjakan menggunakan Microsoft Word ke dalam Google Formulir kita ya, Google Quiz kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, sesi kali ini Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana cara mengimpor soal yang telah dibuat menggunakan Microsoft Excel ke dalam Google Formulir Bapak Ibu sekalian yang digunakan untuk membuat kuis. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, jika video ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu like, kemudian di-share dan di-subscribe. Semoga kemudian Bapak Ibu ini menjadi amal jariah buat kita semua. Dan Bapak Ibu yang lain yang belum bergabung di channel ini, itu kemudian ikut bergabung belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Bapak Ibu semua. Sebagai contoh misalnya saya sudah membuat soal ya di Microsoft Excel ini ya dengan pola judulnya ada nomor, kemudian soal, ada wajib, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Jadi kalau misalnya ada pilihan 5 silakan tambahkan lagi pilihan 5. Kemudian yang paling terakhir adalah poin. Berapa poin yang diberikan setiap soal. Oke. Nah, kemudian yang wajib ini apakah soal ini masuk kategori wajib dikerjakan oleh siswa atau tidak. Jadi kalau dia wajib di sini adalah true, kemudian kalau dia tidak wajib kita tulis false Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ke dalam Google Drive-nya kita. Nah, saya membuat dulu ini Google Drive, saya membuat dulu satu folder ya seperti yang sebelumnya. Misalnya soal. Oke. Nah, kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu kita buka. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu kita buka file spreadsheet. Oke, Google Spreadsheet. Atau bisa juga sebenarnya Bapak Ibu mengupload file ini. Ya, mengupload file ini ke dalam Google Drive kita. Seperti contohnya yang pada video mengimpor soal Word ya yang sudah dikerjakan menggunakan Microsoft Word di sesi sebelumnya. Nah, tetapi pada kali ini Bapak Ibu sekalian saya tidak mengupload file, jadi saya cukup mengcopy paste saja isi soal ini, isi sheet ini ke dalam Google Spreadsheet. Oke, sekarang saya buka Google Spreadsheet, klik baru, kemudian Google Spreadsheet. Oke, sudah terbuka Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah saya akan memberikan nama file ini. Ya misalnya soal import Excel. Oke. Ya, sekarang saya tinggal copy saja. Saya blok semua. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih daripada 2 soal ya silakan ya. Saya kebetulan hanya menggunakan 2 soal saja dulu. Ctrl C. Kemudian setelah itu saya masuk ke spreadsheet. Nah, tinggal saya copy paste Bapak Ibu. Ctrl V. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu sekalian mengimpor file ini. Ya, isi dari file ini ke dalam Google Formulir kita yang kita buat dalam bentuk kuis Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita masuk di Google Drive kembali untuk membuat Google Formulir ya. Nah, ini adalah file soal tadi. Oke, klik baru, kemudian lainnya, terus buat klik Google Formulir. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah pertama adalah kita masuk dulu mengatur formulir ini sebagai kuis ya. Oke, saya ulang Bapak Ibu, seperti yang sebelumnya kita klik gambar gerigi ini setelan, kemudian pilih kuis, kemudian kita jadikan sebagai kuis. Oke, aturan yang lain nanti kita atur Bapak Ibu ya, sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke, saya klik simpan. Nah, selanjutnya saya berikan nama file, misalnya soal import Excel. Oke. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di bagian atas ini pertanyaannya misalnya agenda siswa ya, nama siswa. Oke, wajib diisi. Lanjut mungkin NISN. Oke. Wajib diisi, validasinya saya hilangkan. Oke, anggap aja itu Bapak Ibu ya, 2 identitas. Silakan nanti Bapak Ibu tambahkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba
memanfaatkan add-on form builder ya, seperti pada saat kita mengimpor soal Word ke dalam Google Formulir di sesi sebelumnya. Oke, untuk mengaktifkan Bapak Ibu silakan masuk di add-on ini. Nah, berarti kalau misalnya tidak ada form builder di sini berarti kita belum install Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Tinggal Bapak Ibu klik titik 3 ini, kemudian pilih add-on. Saya ulang, klik titik 3 ini, kemudian pilih add-on. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita ketik di sini form builder. Nah, ini dia form builder. Oke, setelah kita klik akan muncul ini Bapak Ibu ya, form builder. Tinggal Bapak Ibu klik, kemudian nanti ada muncul seperti ini, install ya. Kita klik install. Nah, kemudian dilanjutkan. Ini butuh izin Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Nah, nanti masuk di sini minta izin untuk diizinkan dalam apa ya, memanfaatkan form builder ini. Oke, klik. Nah, kemudian bagian bawah untuk mengaksesnya kita izinkan. Nah, tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Oke, sudah muncul seperti ini bahwa tinggal kita klik selesai. Nah, ini sudah berubah jadi uninstall ya. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan, ternyata di sini sudah tertulis uninstall, berarti form builder ini sudah diinstal. Oke, saya close saja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah saya tinggal klik add-on ini. Kemudian ini sudah ada form builder. Oke, saya klik. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada start. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak muncul start, nanti Bapak Ibu refresh dulu. Kemudian masuk kembali ke sini add-on, kemudian pilih form builder. Oke, karena sudah tampil startnya, saya tinggal klik saja Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau di sesi sebelumnya kita memilih Google Dokumen, kenapa? Karena soal yang kita buat itu menggunakan Microsoft Word yang sudah diimpor ke dalam Google Dokumen. Nah, sekarang karena kita menggunakan Google Sheet, Bapak Ibu tinggal kita pilih Google Sheet. Oke. Nah, tunggu beberapa saat sampai kemudian tampil nama soalnya. Oke, soal import ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Tinggal kita klik select. Nah, perhatikan di bagian sebelah kanan ini Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk, namanya adalah soal import Excel, oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, di sini disampaikan choose tab. Ya, kita pilih tabnya. Ya, sheet 1 ya. Kebetulan yang tempat soal yang kita buat ini adalah sheet 1. Oke, jadi kalau misalnya ada sheet yang lain di sini, kemudian soalnya ada di sheet 2 misalnya, maka nanti kita pilih sheet 2 di bagian sini Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk soal quiz, maka kemudian kita pilih quiz di sini. Kemudian, nah, enter ranknya antara A1 sampai K10 misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini formatnya ada headernya, ya, baru kemudian di bawahnya ada soal, berarti di bagian sini, ya, kotak ini kita cek ya, rank include header, ya. Jadi rank A1 itu include header. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat berikutnya adalah question at column. Jadi kolom pertanyaannya ada di mana? Oke, kalau kita lihat di format ini Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya ada di kolom B ini. Oke, berarti di sini Bapak Ibu masukkan kolom B. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu required at column. Jadi yang menentukan bahwa ini soal wajib atau bukan itu di kolom berapa? Kita lihat. Ternyata di kolom C Bapak Ibu sekalian. Oke. Berarti di sini kita pasang kolom C. Ya. Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian yang kolom wajib ini bisa diletakkan di bagian belakang agar nanti soal dengan pilihannya ini bisa di bagian berdampingan? Ya Bapak Ibu tidak masalah, silakan Bapak Ibu ya. Silakan diatur, boleh juga yang di belakang, kemudian soal ini, pilihan soal ini, opsi jawabannya itu bisa berdampingan dengan soalnya. Itu tidak masalah. Yang penting kemudian Bapak Ibu paham di mana posisi required at column itu. Oke, dengan yang lainnya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Answer start column at column berarti jawaban soalnya itu mulai dari mana? Oke. Itu kolom D Bapak Ibu ya. Nah, ini
mulai dari kolom D ini sampai kolom G. Berarti endingnya itu ada di kolom G ya. Oke, sampai kolom G. Nah, kemudian poin ada di kolom H. Oke. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, correct answer itu jawaban yang benarnya ada di mana? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa jawaban benarnya itu kita simpan di pilihan yang pertama ini. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita pilih di kolom D. Oke. Kemudian poin kolom itu ada di mana? Itu di paling terakhir adalah kolom H. Kalau kita lihat di sini adalah kolom H. Ini adalah poinnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya di bagian bawah tinggal kita klik get. Ya. Get. Nah, kemudian lanjut bagian bawahnya ini Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat ada dua soal ya. Nama person area yang pertama adalah, nama person area yang kedua adalah, kemudian ini ada multiple choice, ini juga multiple choice Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu kita import. Klik import. Oke. Kita lihat penambahan soal di sini Bapak Ibu sekalian. Ini otomatis sama dengan yang Microsoft Word kemarin ya. Nah, ini sudah ada penambahan. Nama person area yang pertama adalah, oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi sudah ada penambahan terkait dengan soal kita. Dan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu otomatis sudah bertanda bintang, ya artinya ini sudah soal diwajibkan ya. Karena tadi di sini kita pasang adalah true. Oke. Soal yang kedua pun sama. Sekarang kita lihat ya, kita cek Bapak Ibu ya. Nah, ini ya wajib kan diisi, sudah aktif. Nah, kemudian kedua kunci jawabannya kita masuk. Nah, ini sudah ada kunci jawaban dengan poin 2. Oke. Ini otomatis sesuai dengan yang telah kita isikan tadi Bapak Ibu sekalian ya di bagian soal ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi soal yang kedua. Nah, sama kan? Sudah ada opsi benarnya juga di A. Nah, kemudian jumlah poinnya adalah 2 Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya ini soal apa jawabannya semuanya di A. Berarti kerjaan kita di sini Bapak Ibu sekalian, selain mengimport gambar, kalau misalnya soalnya ada bergambar, nah, kita juga harus mengacak opsinya. Karena jawabannya kan semuanya di A. Supaya nanti siswa berbeda-beda ini diacak opsi jawabannya. Nah, di sini kita aktifkan acak urutan opsi. Oke. Nah, demikian juga dengan soal berikutnya. Ya, jadi tinggal kita nanti mengedit di sini Bapak Ibu. Masukkan gambar yang butuh gambar, kemudian acak urutan opsi. Nah, ini udah selesai, kita sudah mengimport, tinggal kita lihat previewnya Bapak Ibu. Nah, oke, ya kan, tinggal masukkan nama, NIS, kemudian pilihannya apa untuk setiap pertanyaan ini, kemudian dikirim. Ya, oke, saya kira Bapak Ibu sekalian sangat mudah ya. Terkait dengan bagaimana cara mengimport soal yang Bapak Ibu buat di Microsoft Excel ke dalam Google Formulir kita yang akan kita buat sebagai soal ujian atau kuis. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, sekali lagi, jika video channel Sulbar Belajar ini bermanfaat, silakan di-share, di-subscribe, dan di-like. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian silakan diinformasikan kepada teman-teman yang teman-teman pendidik yang lain. Semoga juga bisa ikut nimbrung memanfaatkan Google Classroom ini dalam peningkatan kompetensi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.